Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin itu saat saya ke Surabaya mengorek keterangan tentang hasil persidangannya Mas Beki, putra Kiai Jombang. Waktu saya kemarin ke Surabaya itu kan, waktu sidang yang kemarin kan saya ke sana ya. Ternyata hasil dari persidangan terakhir itu sangat lagi-lagi sangat menggelikan. Bahkan kalau saya menganalisa, hakim dan jaksa itu sudah nggak mau, ya sudah budrek aja, sudah putek ya. Ya kenapa enggak seperti itu? Sekarang begini ya. Ya namanya kasusnya kasus warisan sih. Itu kan kasus warisan ya. Dari penyidik ke JPU ceritanya kan. Dari kantor polisi naik ke jaksa penuntut umum. Kenapa saya bilang sangat lucu sekali. Selama ini di dalam persidangan Subeki putra Kiai Jombang tidak ada sama sekali yang memberatkan. Itu berdasarkan dari fakta-fakta persidangan ya. Lalu dari mana lagi? Ya salah satunya adalah ketika dihadirkan saksi-saksi JPU. Ya, saksi-saksi JPU dihadirkan saksi yang dari JPU ini bukan saksi yang dari pihak Mas Beki, bukan ya. Ini saksi yang disiapkan dari JPU dengan bertujuan menceritakan tentang kesaksian dari pihak korban. Tentu harusnya memberatkan. Ini hasil fakta sidang ya. Saya hanya berbicara kepada fakta hukum, fakta sidang seperti apa hasilnya. Makanya bagi teman-teman yang mohon maaf yang kurang mengikuti, saya ceritakan pelan-pelan saja gitu loh. Harusnya ketika JPU menghadirkan saksi ini adalah saksi dari pihak korban, harusnya kan memberatkan si pihak terdakwa, yaitu Mas Beki putra Kiai Jombang. Lalu semakin kesini dengan menghadirkan saksi korban, ternyata hasilnya apa? Malah bahkan meringankan pihak terdakwa. Ini kalau seandainya saya ini pihak jaksanya, sakit loh. Kalau seandainya saya dari pihak JPU loh, ini bagaimana sih? Saksi yang dalam dakwaan kenapa tidak sesuai dengan kesaksian yang ada di dalam persidangan? Ini nih ada apa gitu? Paham nggak maksud saya? Bahkan kemarin itu yang tadinya ada disebutkan penyebutan dalam dakwaan. Dalam dakwaan itu apa maksud saya? Dalam BAP. Dalam BAP jadi gini, cara kerjanya kan begini nih analisanya ya. Seorang penyidik itu kan tanya pihak korban yang melapor. Kamu ada saksinya enggak korban? Ada Pak, saksinya ini dihadirkan. Ketika dihadirkan saksinya itu disidik juga, dimasukkan dalam BAP. Mas, kamu bener enggak pernah mengantar ini si mbaknya ini sebelum diperkosa, katanya ada kronologi seperti itu. Nah, ini ada masuk dalam
BAP. Alhasil dalam persidangan, saksi yang disebutkan namanya dalam BAP dihadirkanlah dalam saksi. Kurang lebih ya. Atau saksi itu tidak hadir. Akhirnya si pihak pengacaranya dari Mas Begi itu meminta untuk dihadirkan saksi tersebut. Nah, saksi itu akhirnya hadir karena apa? Yang tadinya saksi JPU akhirnya menjadi saksinya Mas Begi. Karena itu disebutkan dalam BAP. Akhirnya teman-teman, si saksi itu dipaksa untuk dihadirkanlah saksi itu melongo. Saksi itu kaget, loh, kenapa gitu. Pak, kenapa nama saya dicatut? Saya nggak tahu. Kapan saya pernah nganter? Saya nggak pernah nganter tuh. Apalagi ada kejadian pemerkosaan. Coba bayangkan. Nah kalau dipikir-pikir kan lucu. Lalu ada lagi kekonyolan-kekonyolan dalam persidangan. Analisanya sih seperti ini ya. Ini kan pernyataan yang kita dengarkan karena sidang ini kan sidang tertutup ya. Sidang ini kan tidak untuk umum. Jadi yang menyaksikan tentu ya para PH ya, para pengacara hukum. Artinya hasil dari pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh pengacara termasuk proses dalam persidangan tersebut kan disampaikan sama pengacara setelah sidang ya. Bahkan ada kronologisnya kurang lebihnya begini. Saudara korban saat diperkosa itu seperti apa adegannya? Apakah saudara korban itu di bawah apa di atas? Nah, kurang lebihnya seperti itu. Lalu jawaban sang korban, saya di atas Pak saat itu. Coba pikir loh. Menurut Anda bagaimana ketika Anda nonton film ini, pihak pemerkosa itu di atas apa di bawah? Ya kalau di atas sih nyari ego, kesenangan sendiri, yang enak-enak di atas gitu. Kalau diperkosa kan nggak enak. Ya kalau di atas itu enak, kata istri saya begitu kok. Betul nggak? Coba menurut Anda bagaimana? Ketika ditanya posisi saat itu di atas. Ini kayak sinetron Gus, iya. Sebelum itu pun ada loh pernyataan bahwa saat kronologi sebelum terjadinya tindakan asusila itu bagaimana? Apakah Anda dipaksa untuk membuka kancing? Ataukah Anda itu dibredeli bajunya, ditelanjangi, terus diperkosa? Tolong, seperti film-film seperti itu. Jawabannya pun konyol saudara. Ternyata pihak korban sendiri yang melepas kancingnya. Loh ini jan-jan ini jebakan Batman. Atau ini seorang pelakor. Orang yang tergila-gila sama Mas Begi. Kan Mas Begi sudah punya istri. Orang yang tergila-gila sama Mas Begi. Ada kepentingan ingin mencari sesuatu dalam Mas Begi. Kan tahu sendiri Mas Begi orang kaya. Punya pabrik rokok loh. Gimana sih punya pabrik rokok yang omsetnya miliaran? Coba bayangkan, ini orang ini indikasinya ngejar-ngejar Mas Begi, mau menjebak supaya Mas Begi itu, ya orang kaya itu kan paling gampang kalau dijebak sama perempuan itu asal mau ditidurin setelah itu hamil suruh tanggung jawab kan dapat kecipratan hartanya umpamanya. Dalam film-film kan biasanya kayak begitu ya bro ya. Nah, ini nih indikasinya apa? Ini si korban ini sesungguhnya dia adalah orang yang tergila-gila sama Mas Begi, yang akhirnya dia sakit hati. Setelah sakit hati mungkin ada yang ngujuk-ngujui, ada yang ngompor-ngompori. Mungkin yang ngompor-ngompori salah satu keluarganya Mas Begi itu kan ceritanya kan banyak ya. Ini ada kaitan dengan keluarga kalau kita tarik benangnya, benang merahnya ditarik. Ini kan ada urusan keluarga juga. Apakah ini misteri loh kasus ini. Apakah ketika ada seorang wanita sakit hati,
terus dimanfaatkan sama salah satu pihak keluarganya, keluarga tiri maksud saya, keluarga tiri ya, bukan keluarga kandung. Dari pihak keluarga tiri yang di situ ada kaitan dengan ingin penguasaan atau menguasai, entah itu posisi, jabatan atau harta. Umpamanya ini kayak di film-film kan begitu. Akhirnya si korban itu ditumpangi, dibiayai lapor saja. Karena kalau di sinetron-sinetron, bagi keluarganya Mas Beki yang tidak suka ingin menguasai, terhalang gara-gara ada Mas Beki, ini dianggapnya sebuah benalu, maka Mas Beki harus disingkirkan. Keinginan dari pihak yang menumpang ini harus menyingkirkan Mas Beki lewat si wanita ini yang suka sama Mas Beki, tetapi merasa tersakiti, akhirnya dimanfaatkan sama. Jadi ini film kayak sinetron lah ceritanya, kayak di TV-TV begitu. Apakah seperti itu? Faktanya loh, fakta persidangan. Ini kalau seandainya nggak pakai kajian-kajian, walah tetek bengek. Ini kalau nggak pakai kajian-kajian yang berdasarkan hukum terlalu jelimet, secara logika sah, bebas aja deh. Kamu ngapain diproses kayak begini? Faktanya yang diperkosa buka kancing sendiri. Faktanya yang diperkosa malah dia di atas keenakan. Itu sih bukan. Nah, jadi asumsi saya itu, ini kasus ya, misteri kasusnya sebegi ini. Analisa dari saya pribadi ya, berdasarkan hasil riset juga di lapangan, beberapa analisa dari orang-orang penting ya, dari orang-orang penting yang memiliki kerohanian yang tinggi, memiliki analisis yang wes pokoknya core and the core lah ya kan. Analisanya hanya ada dua. Ini kasus rekayasa yang dibuat-buat dengan rentetan-rentetan dibuat-buat, atau ini kasus jebakan Batman atau pelakor. Dua itu. Harusnya sih 3 ya. Pertimbangan saya kemarin 3. Sebentar ada orang lewat. Bentar. Tak ceritain. Harusnya ini ada 3. Harusnya ada 3. Kenapa? Yang 3 ini nggak saya sebutkan. Apakah betul Subeki ini ada hubungan benar sama si korban, bahkan sudah melakukan, tetapi atas dasar suka sama suka. Tetapi yang ketiga ini saya hilangkan karena apa? Tidak mungkin. Tidak mungkin bro. Tidak mungkin. Dari hasil persidangan, ini seperti tidak mencerminkan bahwa itu adalah fakta. Ini guyonan. Nah, kesaksian saja mulah maleh. Enggak mungkin gitu loh. Ini jelas kalau enggak orang yang sakit hati karena cintanya ditolak, akhirnya dimanfaatkan sama pihak yang tidak suka dengan Mas Beki, ya murni jebakan. Karena dari dianya sendiri. Ya. Waduh, ada telepon saya. Bentar. Paham gak maksud saya? Yang lebih konyol tuh begini loh teman-teman. Mohon maaf ya. Mas Beki usianya masih muda. Seusia dengan saya. Nggak terlalu tua-tua. Dan mempesona. 1 dia kaya. 2 dia ganteng. 3 istrinya pun masih muda, Kaneng Sunah itu.
Sedangkan mohon maaf, pihak korban, kalau Anda sendiri menyaksikan pihak korban itu seperti apa fisiknya, atau paras kecantikannya seperti apa, naudzubillah min dzalik. Ketika disandingkan upamane elek-elek, jadi ngene nyun sewu ya, mohon maaf jangan baper ya. Umpamane dijak kondangan ngono kuwi ya ora pas ngono. Ya pas ya ana lanang ana wedok, tapi seandainya disandingkan diajak kondangan begitu nek upama aku gitu loh, ya izin lah, ya malu lah. Masuk Mas Beki gantengnya kemolekan tampangnya katakanlah seandainya 9, pasangannya yang diajak kondangan masa 3,5. Ini kan sama dengan Zola ngajak serepet, umpamane gitu, atau Zola ngajak bajunet, umpamanya begitu. Zola masih cantik, usianya sekitar ya 30 tahun, bajunet usianya 70 tahun. Loh kan kurang nyambung. Pesonanya. Paham nggak maksud saya? Sekarang saya tanya, Anda kenal nggak sama si pihak yang melaporkan itu? Kalau kenal komen, kira-kira bagaimana menurutmu? Parasnya seperti apa? Mohon maaf saya ini nggak membicarakan siapapun ya. Saya hanya menganalisa saja. Saya juga nggak kenal. Waalaikumsalam, siapa? Oh alah. Ya wes kalau gitu. Kalau yang itu yang nganter apa yang mana? Bisa nggak? Nggih, siap. Nggih, itu aja kalau bisa, nggih Pak. Nggih. Sudah tersebar luas tampangnya di TikTok dan YouTube. Maaf jauh dari cantik. Oh alah, saya sih jujur ya nggak kenal gitu loh. Bener nggak kata orang-orang itu katanya kok nggak cantik gitu loh. Jauh dari kata cantik katanya. Ya kan saya nggak tahu, saya makanya tanya jenengan kan. Sekali lagi saya mau tanya, apakah cacing anil, apakah dia itu dekat dari cantik, jauh dari cantik, apakah memang cantik? Coba jawab aja, jawab. Saya juga nggak tahu soalnya. Jawab aja coba. Ayo. Gus, video investigasi sama Pak Yai terusannya kapan? Itu dibagikan dulu. Itu kalau sudah viewernya di atas 20.000 baru saya akan upload lagi. Cacingan Gus, oh ngono. Saya tua kalau disuruh pilih ya pilih Yola Gus. Oh iya. Loh Mbak Junet saja ketika disuruh memilih cewek aja pilihnya Yola. Yola kan udah jelas dia janda muda, cantik. Cantik kata maknya, oh cantik tapi tak lihat pakai sedotan. Oh alah si Ayu anakku Gus, Masya Allah. Mudah-mudahan anaknya jenengan cantik luar dalam nggih, amin. Jauh dari cantik, jauh banget Gus, jauh dari cantik. Makanya saya ini kan menceritakan fakta nih, fakta misteri kasus tersebut, fakta dakwaan, fakta sidang. Artinya kita kan selama ini berbicara fakta hukum nih gitu loh. Jauh banget dari cantik, masih cantik istriku Gus tuh kan. Ya. Oke. Cuma Zola gembeng Gus nangisan ora popo.
Wong wedok wis ngono kuwi tambah Junet. Cantik dilihat dari lubang pipet. Yang mengaku korban jauh level cantik, kata tetanggaku. Yang idiot katanya pol eleke. Masya Allah. Iya. Ya tidak apa-apa lah. Namanya juga inilah orang ya punya kemauan, punya keinginan, punya kepentingan kan kita tidak tahu. Welek Gus yo. Jadi artinya kalau kita tarik ya rentetan ini, Gusti Allah, ada apa ini dengan kasus Beki? Kenapa banyak penumpang? Nah, jadi istri Gus Arya lah nek bojone Gus Arya mesti ayu, ora ayu ora mungkin. Ya kalau Gus Arya kan walaupun tua ya kan, tapi masih kelihatan energik dan muda. Istrinya cantik-cantik dan muda-muda loh. Kalau Gus Arya kan wis jelas nek kuwi. Kita aja yang tua aja, yang usianya sudah di atas kepala 4 aja, cari istri aja yang cantik-cantik gitu loh. Betul nggak? Apalagi Mas Beki yang orang kaya ya kan? Ya itulah logika gitu loh. Ini yang kira-kira masuk logika aja, yang ilmiah saja lah. Jadi kesimpulan saya dari dasar-dasar itu loh saudara-saudaraku, maka Mas Beki semestinya bebas murni dari dakwaan maupun dugaan, bebas murni. Coba dasar-dasarnya sudah saya sampaikan. Saya itu tidak suka ya. Pipo kok ndeledek ae. Umen aku. Sebentar. Tak sebuli dhisik. Aduh, ada tisu ya. Wes lah, mending lah kaya pipo larang sing ini ki, angger diudut kan ki deledek. Ini buat nyaring ini guys, nikotin. Rokok ST kan enak ngerti dhewe. Eman-eman orang aku gading larang kah? Kasihan Mas Beki, kasihan Yola. Jadi itulah berdasarkan fakta-fakta hukum, fakta persidangan. Saya melihat bahwa Mas Beki harusnya apa? Mas Beki harusnya apa? Saya itu dari awal mengikuti. Yang tadinya saya ya 50% percaya, 50% saya tidak yakin. Tetapi ketika mengikuti fakta persidangan, ini geli gitu loh. Bebas murni, bebas Gus, harusnya bebas murni. Ya, ini berdasar, ini kan fakta sidang ya. Kita nggak mau melebih-lebihi, mengurang-urangi sebuah kronologis ya. Hasil dari persidangan. Ya harusnya bebas kan? Harusnya bebas. Betul? Ya. Ya.
bebas. Coba 291 orang, hampir 300 orang komentar semua. Harusnya bagaimana? Menurut analisa Anda. Menurut analisa Anda, ini ada 300 orang. Menurut Anda bebas apa enggak? Dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, dari cerita itu. Bebas Gus, betul Gus. Coba, ini ada 300 orang, ayo komen aja semua yang biasanya cuma nyimak, komen aja. Anda yang nggak suka dengan saya pun komen aja. Jadi ketika Anda itu nggak mungkin bebas, Anda harus punya dasar gitu. Ayo ada 300 orang komen semua. Yang nggak pernah komen, yang biasanya nonton komen. Bebas tanpa syarat, bebas murni. Geding harus bebas murni. Yola harus bebas Kang Mas. Mas Beci harus bebas murni, kata Budi. Muhammad bebas, Lilik bebas, Mas Boim bebas, Andi Prasetyo bebas, harusnya bebas, Sunarto bebas, Warju bebas, Yani bebas, Ramdhani bebas. Wah komentarnya pakai Ratu Sita bebas, Amira Kasih bebas, Purnomo yakin pasti bebas Gus, bebas ya. Mari bantu saya untuk menganalisa. Ya. Aduh bebas, harusnya bebas ya. Bebas. Yuk kita sama-sama menjadi netizen yang cerdas mencari kebenaran. Kita ini adalah netizen pencari kebenaran. Jangan sampai hal-hal yang batil kayak begini itu dibiarkan begitu saja. Fiktif, rekayasa, bebas murni, bebas tanpa syarat, bebas. Ya, ini fakta hukum yang saya sampaikan. Fakta ya. Harus bebas murni. Yang dari Australia, waduh ada Mbak Lili, Australia. Gimana Mbak Lili? Bebas nggak kira-kira? Bebas Gus, bebas. Ini bebas semua. Jadi apakah analisa saya ini salah atau benar? Tapi sama kan? Teman-teman semuanya juga menganalisa hal yang sama. Berdasarkan dasar rentetan dari cerita-cerita hasil persidangan. Fakta hukum loh ini. Ini fakta hukum. Walaupun belum divonis, harapan kita ketika kita melihat rentetan persidangan ini seperti itu kan harusnya bebas. Ya. Netral enggak lu? Kita netral selama ini. Netral. Bebas. Aku yakin bebas. Dari saksi saja sudah lemah, harusnya bebas ya. Alasannya apa kok Mas Beki bebas? Silakan ketik aja teman-teman. Saya butuh solusi dan masukan dari Anda semua. Ya, nanti kalau sudah offline tampilan tayangan YouTube ini, Anda nanti bisa menonton, baca dari chat aktif ya, chat live ya. Nanti Anda bisa baca. Alasan Anda silakan diketik. Kalau ndak bebas berarti ada apa di balik semua itu. Oke. Bebas Gus, iya bebas. Perasaanku nggak enak sama majelis hakimnya Gus, semoga saya salah. MSAT bebas murni, korban penuh halu, perlu dicek jiwanya. Perasaanku nggak enak iyo, jika tidak bebas tanpa syarat berarti hakimnya nggak beres. Oh, Hakim Agung yang terima suap dah tersangka Gus. Tahu nggak? Saya kasih cerita fakta ya. Tapi alasan Anda dulu deh komentar, nanti tak lanjutin lagi. Saya no komen karena tidak mendarai kasusnya, hanya sesuatu patut dicurigai Gus siap. Assalamualaikum, waalaikumsalam, semoga senantiasa sehat selalu amin. Tidak ada bukti Gus siap. Alasannya dari dakwaan dan saksi aja sudah nggak jelas banget Gus. Iki opo lah dagelan oh ya. Jalan ceritanya apa mana? Jalan ceritanya harus divonis bersalah Gus. Meskipun benar kayak kisah Nabi Yusuf, analisa saya gitu melihat moral penegak hukumnya, tahu sendirilah ya memang sih. Terima kasih saudaraku telah memberikan alasan-alasan. Anda dengan seperti itu membantu saya juga untuk menganalisis. Oke ya, lalu saya lanjutkan ya teman-teman ya. Dakwaan dipatahkan oleh saksi dan dihadirkan JPU. Ya. Bila semua bukti invalid, seharusnya para pengacara
Mas Beki menyerang balik dengan fakta-fakta yang tak bisa dibuktikan oleh pihak selama. Oh iya betul, nanti harus melapor balik ya. Lihat bukti fakta kayak gini, kalau nggak bebas berarti hukum di negeri ini sudah. Oke, sekarang begini saudaraku. Saya jujur sebagai orang yang mengawal pemerintah, saya adalah salah satu aktivis yang betul membela pemerintah karena saat itu banyak sekali yang merongrong terhadap pemerintah. Ya, semua orang mungkin banyak yang kenal saya ya. Saya adalah orang yang salah satu membela pemerintahan dari semua sisi serangan, isu dan lain sebagainya. Saya adalah orang salah satu. Tetapi saya kok hari ini beranggapan Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja. Kenapa? Alasan saya sangat kuat. Dan fakta ini didukung setelah kejadian penggerbekan Siddiqiyah. Banyak sekali orang-orang sekarang mengkadrun-kadrunkan saya malahan. Dianggap saya adalah kelompok dari sebelah. Saya kelompok HTI. Saya kelompok orang-orang yang so agamis. Padahal kita tetap tidak pernah seperti itu. Dulu sebelum kasus meledaknya Siddiqiyah, teman-teman harus paham ya. Sebelum meledaknya kasus Siddiqiyah, yang viral-viral apa sih? Yang kita tangani apa sih? Paling soal ormas yang radikal, paling soal intoleran, paling soal agama, paling soal terorisme. Betul tidak? Selama ini. Artinya ini perlu, pemerintah ini perlu tegas. Negara itu jangan takut oleh kelompok-kelompok seperti itu. Tetapi kesininya saudara-saudaraku, setelah terjadinya Siddiqiyah itu teraniaya, lalu yang tanggung jawab siapa? Sudah pirang. Yang namanya pencabulan belasan santriwati di bawah umur juga tidak ada. Fakta hukum saya bicara. Yang katanya Subeki ini begini begitu, ya udah ada fakta hukum. Tidak ada. Ya apa? Lah, lalu saat dulu itu Mbak Yai, saya masih terngiang ya. Waktu Mbak Yai itu pernah digerebek dan Mbak Yai itu berpesan, kembalilah ke tempat masing-masing demi Indonesia Raya. Jangan dibuka di sini. Lalu ada yang teriak, pokoknya buka Pak. Buka, mana Subekinya? Mau ditangkap kan? Dengan ratusan personil. Saya sangat sayangkan itu, walaupun itu adalah SOP. Saya sangat sayangkan itu, walaupun itu SOP. Seandainya saya nggak punya hak, ini di luar SOP ya kan? Walaupun seandainya itu sudah sesuai dengan SOP. Tapi semenjak kasus itu terkesan dipaksakan, rame media langsung sedunia. Akhirnya apa saudaraku yang terjadi? Besok kasus Sambo. Setelah Mbak Yai bilang waktu digerebek, ini fitnah, ini rekayasa. Itu Mbak Yai sebelum rame itu. Setelah itu meledak kasusnya Sambo. Kasusnya Sambo apakah nggak rekayasa? Rekayasa. Seolah-olah apa? Allah itu menunjukkan sesuatu. Nih, kata Allah nih seandainya ini kan halusinasi saya saja ya, tetapi silakan Anda telaah ya. Allah tahu bahwa ini semua skenarionya Gusti Allah. Tetapi Allah juga memberikan tanda-tanda supaya umatnya ini mau berpikir. Manusia-manusia yang diciptakan sama Allah dengan dikasih pikiran ini supaya berpikir, sesungguhnya itu kasusnya Putra Kiai Jombang itu rekayasa. Nih tak kasih contoh biar kamu bisa mikir. Deweng, Allah bukakan itu aib seorang Sambo. Kasusnya adalah rekayasa. Supaya apa? Kita semuanya diarahkan supaya untuk berlogika. Oh iya. Jadi Khatamallah, ini seandainya kata Allah ini. Ini lu biar mikir nih katanya. Lu biar mikir bahwa kasusnya Putra Kiai Jombang itu
supaya kamu mikir biar ini sama kasusnya kayak Sambo. Dikasih contoh tuh kasus Sambo, blang. Coba bayang no, masuk logika tidak? Apakah ini serba kebetulan? Apakah ini serba kebetulan? Apakah ini ceritanya itu di skenario sama seseorang? Oh enggak, Allah yang bikin skenarionya. Allah sendiri. Yang bikin skenario semuanya Allah sendiri. Gusti kula mung manut dalane, mung jenengan sing ngatur ceritane. Nah kayak gitu coba. Lalu dalam persidangan saja, dalam persidangan ini kan fakta-fakta. Ini kan fakta-fakta dalam persidangan itu kan kayak dagelan, kayak lucu kan begitu. Lalu khatamallah, kata Allah nih, kata Allah ditujukan lagi. Saya sesungguhnya membuat takdir ini semua, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang ini memang saya sudah takdirkan untuk menjadi ini orang baik, ini orang yang tidak baik, ini orang benar, ini orang yang tidak benar. Maka Allah bukakan satu kejadian untuk mengasah pikiran kita. Dueng kemarin. Kemarin itu ada seorang hakim agung ketangkap OTT. Masih ingat kemarin? OTT. Anda tahu tidak? Anda tahu, sebelum itu Mbak Yai pun sudah pernah menyampaikan kalau ini selalu dipaksakan, ini bakal ada puntung-puntung terapung. Semuanya akan ada yang namanya buka-bukaan semua. Mulai dari Sambo, institusi semuanya akan sedang tidak baik-baik saja. Puntung-puntung terapung. Dan itu pun sudah menjadi atensi. Kata Mbah Yai apa? Nanti yang batil bakal terbuka. Walaupun seandainya puntung-puntung terapung ini harus terjadi. Ya. Allah itu bukakan blang kasusnya hakim. Ini seandainya loh, seandainya ini. Ini tak kasih tahu analoginya. Ini seandainya hakim. Seandainya saat ini ya, ini kita berbicara saat ini, seandainya contoh begini. Pak Hakim, tolong ini Pak Hakim, diterima Pak Hakim. Oh ya, ya. Oke Bu, terima kasih Bu. Waduh, ini kok kotaknya gede banget Bu ya. Besar sekali ini kotaknya. Oh, diterima itu sama Pak Hakim. Seandainya. Nah, ketika saat ini ada kasusnya seorang hakim yang kena OTT. Saat ini hakim tersebut yang menerima, seandainya ini ada cerita seperti itu. Saat ini yang menerima pasti gemeteran. Aduh, ya opo iki ono hakim ketangkep OTT. Waduh, iki asem, saya sudah nerima goro-goro kasusnya orang Jombang. Waduh, kotaknya gede banget lagi segini. Dibawa juga berat. Waduh, mau tak masukin ke bank juga nilainya gede. Nanti rekening saya rusak. Waduh, mau tak simpen di lemari nanti takutnya kena OTT. Umpamanya ini umpama. Akhirnya apa? Allah ketika memperlihatkan itu semua, ini membuat hati para oknum-oknum ini bergetar seketika. Bergetar. Ketakutan. Akhirnya dia pusing dan merenung. Hakimnya merenung begini. Besoknya sidang. Pikiran hakimnya begini. Alah, jangan gara-gara Subeki lah nanti malah saya diusut. Akhirnya kan begitu. Wes karep-karepmu sidang.
Makanya hakim ketika di dalam persidangan dia pernah bikin pola kemarin kayak begini. Seolah-olah tuh begini. Apa? Bukan nih, itu rokok siapa? Oh, iya kali ya. Ibu, aku juga nggak tahu. Ya wis. Akhirnya ketika bergetar hatinya, kayak sidang kemarin itu, masa hakim seperti ini. Udah. Untuk korban kamu, tak kasih waktu sepuas-puasnya, silakan ngomong sendiri deh, 1 jam deh ngomong. Terus hakim yang satunya ke pihak Mas Begi, ke pengacaranya. Oke, untuk sebelah sana juga sama, tak kasih waktu 1 jam, terserah ngomong, sepuas-puasnya. Nah, kami sebagai netizen ketika ada yang seperti itu, jawaban saya apa? Ya Allah, kok kasihan banget. Kayaknya hakim dan JPU ini psikisnya sudah mulai kena, sudah mulai bingung, sudah mulai bimbang. Tidak dijalankan persidangan ini salah. JPU ya cuma nerima rangkaian daripada perkara yang disodorkan kepada JPU, pusing lagi. Pusing. Terus pertaruhannya juga institusi. Dipikir nanti institusi juga sembarangan, kepolisian sembarangan. Kalau kepolisian tidak mungkin sembarangan. Hanya saja oknum yang buat laporan ini aja yang pandai sekali membuat rekayasa. Saya yakin untuk SOP polisi udah sesuai. Ini keyakinan saya. Tetapi ada yang main, yaitu rekayasa ini. Rentetan dari cerita saya menurut saudara dan saudaraku, paham tidak? Sampai sini paham nggak? Seperti itu kurang lebihnya. Mohon maaf ya Mbak Junet, saya harus cerita. Kalau Mbak Junet ini kan mantan hakim. Ini saudara saya, Mbak Junet ini adalah mantan hakim. Jadi Mbak Junet dulu ya pernah seperti itu, makanya Mbak Junet kaya. Waktu dia suka sama Zola saja, mau dikasih rumah besar. Enak, jelas dan paham Gus. Nggih, alhamdulillah berarti. Paham nggih? Ceritanya kurang lebih seperti itu. Saya itu teman-teman bukan berarti saya sok pintar atau sok cerdas, tidak, tetapi saya suka ngulik, suka berpikir gitu. Mengurutkan dari rentetan-rentetan itu. Paham nggih? Paham. Zola angel ceklane Gus. Uyus gampang, Bang. Wong sing ngeteni kok Zola nas balik ngono ra. Engko wayu diwayuh. Mbak Junet dulu itu hakim beliau. Alhamdulillah bebas. Jadi begitu ya ceritanya teman-teman ya. Saya sambil ngepasin 1 jam, saya tak nyambung rokok lagi nih. Ini rokok apa? Yang paham? Sebungkus berapa? Kalau ini rokok apa? Sebungkus berapa? Hah? LPE 35. Tahu aja. Jadi yang nggak merokok jangan ikut-ikutan merokok kayak saya ya. Yang merokok silakan, kalau Anda pengen cerdas beralihlah ke rokok sehat tentrem. Ya. Paham Gus? Nggih. 35.000 RPE nggih. RPE 35, Sifa 350 Gus. Iya, saya sementara ini lagi nggak merokok Sifa dulu. Sifa mahal, jadi kalau pas penting-penting aja lah, ketemu sama pejabat, ketemu sama jenderal, baru saya rokoknya Sifa. Terus kalau lagi ngobatin anak saya, kalau lagi sakit kayak kemarin itu, keracunan itu saya pakai Sifa. Alhamdulillah langsung plek ngari.
Wes obrolannya sementara kayak begitu. Jadi saat ini bebas ngobrol ngalor ngidul. Poin-poin yang saya ceritakan itu yang penting. Dan mengenai ini investigasi kemarin saya langsung ketemu sama Mbah Yaitar. Harapan saya harus 20.000 K minimal. Baru saya akan upload lagi yang sambungannya, karena banyak hal-hal fatwa dari Mbah Yai. Jadi harapan saya bagikan, itu ada fatwa Mbah Yaitar, itu bagikan sebanyak-banyaknya, minimal satu orang 20 ke grup WA. Ke grup WA manapun dibagiin aja. Supaya apa? Banyak orang yang menyimak, banyak orang yang paham. Yang dulu ada 1.000 orang yang tidak paham, akhirnya ikut menghujat, memfitnah. Lalu ketika ada fatwa langsung dari Mbah Yaitar, dia akan mencabut fitnahan itu dan minta ampun sama Allah. Akhirnya mereka bisa sadar. Tujuannya kan itu. Biarlah untuk sementara ini kita menunggu takdir dari Allah. Siapa yang bertanggung jawab terhadap Sidikiyah yang namanya sudah tercoreng? Siapakah yang bertanggung jawab atas pengkambing hitaman terhadap Subeki putra Kiai Jombang? Ya, siapa? Kita belum tahu. Wallahu alam, kita serahkan sama Allah saja. Waalaikumsalam. Amin. Harnaso. Nanti kalau sudah 20.000 K minimal, baru saya akan posting lagi sambungannya. Karena banyak sekali sambungannya. Dulu Agus Sayudi, sekarang ganti Ibrahim Samad. Sopo kuwi? Aku ora paham. Aku ora mudeng ngono kuwi. Rokoke apa? Rokoke ST, ngombene kopi ST. Penasaran Gus? Yeh, pokoknya dibantu dibagikan saja. Saya berjanji akan saya share sambungannya. Pasti itu. Karena banyak petuah, fatwa. Terus apa yang dibuka sama Mbah Yai juga banyak di situ. Jadi saya itu kenapa sih saya kok maksa sekali ketemu sama Mbah Yai? Selama ini saya tidak pernah berdiskusi langsung sama beliau. Hanya kata orang saya takut salah. Masalah keluarga juga. Akhirnya saya ingin dengar langsung dari Mbah Yai seperti apa hasilnya. Ternyata di luar dugaan, guys. Gitu. Di luar dugaan. Nanti ada sambungannya Mbak Yai. Ya, minimal 20K. Suarakan terus Gus untuk membela kebenaran, jelas-jelas rekayasa. Mengko nek aku di penjara diwangi ya. Mengko nek aku kecekel kira-kira gara-gara koyo ngene aku kasus, piye sing tanggung jawab sapa? Diwangi ya engko ya. Sebetulnya sih teman-teman, kalau saya boleh curhat ya, kalau ini tidak terkait dengan pesantren, saya tidak biasanya seperti ini. Satu sisi saya melihat ini ada yang ganjal kasus ini. Misteri kasusnya Subeki ini sudah bertahun-tahun lamanya, sudah lama sekali. Hanya urusannya ngublek urusan keluarga, urusan yang ya udah lama. Jadi saya, waduh ini wajib ini, saya harus tahu ini. Siap Gus, tak iwangi sampai mati, alhamdulillah. Saya seumur umur nggak pernah bikin status demi share info Gus Arya. Saya bela-belain bikin status Gus, ya bikin statusnya. Nek di penjara tak sambangi Kang Mas, oke, terima kasih. Udah serahkan di pengadilan ya. Kalau dalam politik urusan internal ditunggangi oleh orang luar, contoh Libya. Kawal Gus, siap. Kawal terus apa enggak? Kawal?
Kawal ya, kawal terus. Saudara-saudaraku, jangan takut jika ada intimidasi ataupun intervensi. Indonesia saat ini krisis orang-orang yang berani menyuarakan. Ya. Indonesia Raya ini sangat krisis mental. Krisis kebenaran. Kita membutuhkan orang-orang yang berani untuk menyuarakan kebenaran, teman-teman. Jadi teman-teman, ayo beranikan diri. Yang tadinya bungkam atau merasa dibungkam atau merasa diancam, suarakan selantang-lantangnya. Ya. Kalau seandainya Anda itu gara-gara nge-share info, kok gara-gara nge-share info atau posting kok Anda dipanggil? Ya, ini kan ada 350 orang lebih. Anda juga ikut nge-share bukan? Ikut membagikan bukan? Ikut memposting bukan? Anda datangi semua. Anda datang semua, Pak. Jangan cuma 2-3 orang, Pak. Yang Anda panggil, saya juga nge-share, Pak. Datangi semuanya. Semua berbondong-bondong. Anda yang merasa jujur ya, yang merasa memposting, yang merasa nge-share, datang. Pak, saya tolong Pak, dimintain keterangan juga Pak, disidik Pak. Saya juga nge-share kok Pak informasi ini Pak. Kawal. Datang aja semuanya. Siap? Siap gak kayak gitu? Coba ketik dulu rentetannya seperti ini. Anda posting, Anda nge-share. Anda komen di sini. Anda yang nge-share silakan komen, ada berapa orang saya hitung coba. Saya share, saya posting, saya share coba. Saya share gitu. Coba saya pengen lihat. Saya share 1, 2, 3, 4, 5, cepet 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 terus. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Wah ini share semua ini. Sudah katakanlah ada 300 orang di sini ya. Kalau ada 300 orang ini jujur loh, Anda loh ya. Anda nge-share loh, Anda jujur loh ini. Kalau Anda sudah nge-share begini, lalu ada di antara 300 orang, ada beberapa orang 2, 3, 4, 5 dipanggil hanya gara-gara nge-share. Apa yang Anda lakukan? Prihatin tidak? Anda kan ikut nge-share. Prihatin tidak? Teman-teman Anda prihatin tidak? Yang nge-share 300 orang. Tetapi ada beberapa orang yang dipanggil hanya gara-gara nge-share. Prihatin tidak? Prihatin? Ya, prihatin ya. Maka dari itu, kalau Anda prihatin ya. Kalau Anda prihatin sebagai wujud solidaritas Anda, kalau memang ada terjadi seperti itu, datang. Berbondong-bondong, Pak, saya juga nge-share, Pak. Pak, saya juga posting, Pak. Pak, datang aja 300 orang. Silakan, Pak, saya diperiksa, Pak. Ini buktinya, Pak, saya nge-share, Pak. Kasih tahu buktinya. Dipanggil siapa? Dipanggil Pak RT. Hanya gara-gara nge-share kayak begini dipanggil Pak RT, ya kan? Ya kita datang aja ke tempat Pak RT. Pak RT saya juga ikut nge-share nih Pak. Nge-share Pak, ini Pak, saya nge-share Pak. Datang aja 300 orang. Tolong saya diperiksa juga Pak. Tolong saya dimintain keterangan Pak.
Nggih. Laras Ibrahim Samad, bravo BCC. Wih, keren. Siap, bravo BCC. Saya itu sangat mendukung BCC. Dari dulu saya mendukung BCC. Tapi menjadi atensi juga untuk BCC. Ya. Nanti ada pertanggungjawabannya. Ketika Anda kontrol sesuatu tetapi itu rekayasa dan itu tidak benar, maka buktikan nanti omongan saya. Ya. Oh, seru kalau dipanggil ya. WCC nanti buktikan saja omongan saya. Saya sangat prihatin dengan masalah Mas Beki, nggih. Laras. Siap, prestasi tinggi ya. Ibrahim Samad ngilang ganti Turton. Mas Jenderal Beki untuk Indonesia Raya. Saya share di grup Gus, di-share semua Bapak Ibu. Bapak Ibu tugasnya adalah untuk meng-share, untuk melanjutkan perjuangan apa yang selama ini teman-teman perjuangkan. Teman-teman netizen di sini memperjuangkan itu karena apa? Statusnya sebagai netizen pencari keadilan. Jadi tidak perlu ada yang baper. Pak RT jangan baper. Nanti Pak RT baper terus bikin laporan, terus Pak RT baper dipanggil-panggilin orang-orang itu warganya. Ya udah enak. Janganlah. Ya, Jakarta Fashion Project. Saya terus nyimak kasus ini, kasus apaan ini, janggal sekali settingan. Ya, Ibrahim kemarin ditantang live bareng sama Bang Oni, kabur ganti nama. Saya hakul yakin Mas Beki bebas tanpa syarat Gus, amin. Saya share Gus, share, Bapak Ibu share aja, lanjutkan. Ya. Saya kirim ke grup lingkungan ya. Mudah-mudahan hasil dari perjuangan kita semuanya ya tetap istiqomah ya. Mudah-mudahan bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Bisa membuka sebuah kebenaran. Ya. Jangan lupa itu nanti di-share yang petuah dan fatwa dari Mbak Yai tentang Mas Beki, tentang keluarga itu nanti ada. Ini viewernya baru berapa ya, saya tengok dulu. Ya, kemarin kita sudah berkomitmen ya. Ini sudah 11.000. Yang episode pertama sudah 14.000 orang. Yang episode kedua sudah 11.000. Ya. Terus ini yang pertama dibagikan, yang kedua dibagikan supaya tidak kehilangan info. Ini fatwa dari Mbak Yai semua ya. Langsung dari Sang Mursyid. Sang Mursyid Sidikiyah, Kiai Haji Muhammad Mukhtar Muti. Ya. Yang episode pertama sudah 14.000, yang episode kedua sudah 11.000. Diupload sudah 18 jam yang lalu. Nanti dibantu di-share saja. Supaya apa? Ini juga penting untuk mengklarifikasi gitu loh. Supaya ada pihak-pihak yang berpengaruh juga kalau melihat ini bisa ikut menyelidiki gitu. Gak cuman saya kan juga sebatas menyuarakan ya
apa yang batil, kita mencari kebenaran, apa yang hak ya kita suarakan. Oke. Karena memang sulit teman-teman ya. Konten saya itu akan ditonton orang itu kalau kontroversi. Kalau marah-marah itu banyak ditonton tuh. Sedangkan saya tidak pantas membicarakan tentang hak yang ada di Siddiqiyah, di lingkup sidangan Mas Beki, kan saya nggak perlu marah-marah ya. Nanti malah saya mengotori sebuah proses hukum. Saya tidak mau. Ya, kalau saja ini yang saya lawan ini adalah kelompok-kelompok radikal, saya pasti akan marah besar. Saya tidak peduli. Saya tidak akan pernah pedulikan itu. Ya. Oke, sementara gitu. Terima kasih yang sudah menyimak. Istiqomah dalam perjuangan selalu. Sebagai penutup, jangan lupa bahagia, tetap istiqomah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.